Again everyone, welcome back again with me di Bitcoin update. So hari ini kita mau kasih update ke teman-teman nih after closing time frame weekly untuk Bitcoin. Lalu sorry teman-teman kalau suaranya agak ya, soalnya lagi hujan teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan cukup clear, suara saya tetap bisa masuk dan teman-teman bisa update kondisi terkini dari sisi price actionnya ya. Saya pikir itu yang jauh lebih penting. Nah, before kita start, as usual kita cek dulu economic calendar untuk minggu ini ya. Ada beberapa event penting, lebih tepatnya rilis data penting. Yang udah pasti yang utama itu adalah employment ya, data employment itu akan dirilis di hari Jumat dari unemployment rate, kemudian akan ada non-farm payroll juga, dan ya ini biasanya yang paling utama ya, menjadi salah satu yang dipantau oleh para pelaku pasar menjelang penutupan minggu ini. Nah, kemudian di hari-hari biasanya sih ada ISM non-manufacturing PMI. Ini ya bisa dibilang ada impactful juga, dan ada sedikit biasa kalau kita bilang ini job opening ya, serta si ADP non-farm employment change ya, atau disingkat ini sebenarnya singkatan dari automatic data processing. Jadi jatuhnya kayak semacam forecast lebih awal sebelum rilis yang di hari Jumat. Nah, itu bisa menjadi sebuah acuan untuk kita melihat apakah perkiraan employment data pada akhir pekan ini itu cenderung buruk atau cenderung baik untuk Amerika Serikat. Alright, so itu adalah hal yang perlu teman-teman take note ya untuk seminggu ini. Dan yang paling penting, yang paling utama sebenarnya di hari Jumat. Sementara besok di hari Selasa kelihatannya nggak akan terlalu gimana banget ya harusnya kalau job opening ini. Plus saya hampir lupa, saya pengen remind juga kalau di hari Jumat itu ada Good Friday guys. Jadi perbankan di US, UK, Australia, kemudian di Swiss ya, macam-macam ya di sini kalau kita lihat itu libur kalau misalkan lagi Good Friday ya. Jadi mungkin akan ada less volatility before NFP di hari Jumat. Nah, itu kalian bisa take note di kalender masing-masing ya. Jadi supaya kalau misalnya kalian lagi ongoing progress trading tuh kita tahu gitu loh. Kita bisa antisipasi, wah ini kayaknya market bakal slow nih pergerakannya. Oke, moralnya seperti itu. Nah, Bitcoin di closing time frame weekly belum nunjukin progress yang signifikan banget. Kita tahu di minggu sebelumnya itu terclosing dengan doji, tapi this week kita ngelihat dia closingnya tuh sedikit ada recovery ya, kita bisa bilang membentuk semacam spinning top candle. Well, sebenarnya spinning top nggak bisa dibilang cenderung positif, karena kalau spinning top di ujung daripada sebuah pergerakan itu biasanya bisa menjadi indikasi sebuah reversal justru, karena ada cerita di balik si spinning top itu, yaitu indecision antara buyers dan sellers gitu ya. Jadi kalau kita bisa bilang buyers lagi strong banget ngangkat harga Bitcoin dari 22 ribuan jadi kisaran 28.400, lalu di ujung 28.400 dia galau ya, harga stop di pump, harga stop dibeli lagi, maksud saya asetnya stop dibeli, jadi market nggak kemana-mana setelah itu. Nah, di sini akan timbul pertanyaan, apakah sebenarnya buyersnya sudah mulai quit atau sudah mulai stop dulu ya, maybe mereka butuh Gatorade atau mereka butuh Pocari Sweat atau mungkin butuh Krating Deng gitu ya, dalam artian pullback itu biasanya bisa memberikan mereka semacam ya kalian tahu ya, koreksi yang terjadi pada saat pullback itu bisa menghadirkan lebih banyak pembeli. Jadi order beli itu timbul setelah adanya diskon, bukan saat harga lagi berada di pucuk seperti sekarang ini. Apalagi seperti yang kita udah pernah bahas sama teman-teman juga, kalau kita mau lihat Bitcoin tahun ini menuju ke all time high, pertanyaannya adalah dari mana uangnya ya. Kecuali regulasi diperjelas, kemudian ternyata rampung tahun ini mungkin sebelum pemilu supaya pihak-pihak tertentu bisa dipilih lagi pada pemilu berikutnya, dan ternyata mereka lebih pro ke arah kripto ya kan. Sekarang ini kan lagi dibahas nih ya, dimana Coinbase juga katanya pengen banget tuh mensupport atau mendukung pihak-pihak politisi yang kelihatannya bisa mendukung kripto. Jadi mereka mungkin akan ngeluarin uang untuk itu, dan politisi pun jadi ngelihat, wah nih kripto community ini kelihatannya cukup solid nih. Kalau misalkan kita bisa menjadi pihak-pihak yang kita bisa bilang adalah pahlawan dari permasalahan cryptocurrency di Amerika saat ini, ya mungkin saja kita bisa terpilih. Ya itu mungkin ya kita bisa bilang kayak teori konspirasinya lah, bahasanya kan seperti itu ya.
Meanwhile untuk saat ini, as long harga kelihatan seperti membentuk ya semacam sideways atau mungkin range di top of the channel, itu di top of the trend, itu sebenarnya menimbulkan pertanyaan, apakah dia butuh koreksi dulu atau justru saat ini adalah momen terbaik untuk kita manfaatkan si Bitcoin sebelum akhirnya dia nanjak nih sampai di atas 28.500 dan ngejar ke $30.000. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang saya take note ya. Kalau misalkan kita bisa bilang minggu lalu dan 2 minggu lalu, ya kita tahu ya kondisi fundamentalnya itu lagi memang sangat-sangat tidak menentu. Ya, apalagi kita ngomongin posisi bulan lalu, akhir bulan lalu, ya press conference ya kan. Kemudian kita juga tahu sebelumnya lagi ada banyak perbankan ya, masalah perbankan. Dan hal ini sebenarnya wajar aja kalau membuat para pelaku pasar itu untuk bertahan dulu sedikit ya. Mereka nggak mau terlalu take action. Kenapa? Karena mereka butuh kepastian. Dan di bulan April ini karena nggak ada press conference FOMC, nggak ada interest rate decision, kelihatannya bakal memberikan peluang yang cukup menarik untuk market itu bisa bergerak sedikit lebih free ya. Dan sedikit lebih free-nya ke arah mana? Nah, ini kita akan coba lihat untuk time frame daily-nya. Pertama teman-teman, dari time frame daily 28.500 somehow masih menjadi resistance yang kuat banget. Minggu lalu kita ngelihat ada retest ke 29.000 ya. Itu mungkin teman-teman, saya cukup yakin sih udah pasti banyak yang bilang, wah ini pump nih, kenapa nih, wah pump, akhirnya ya $30.000 bakal dites. Ternyata enggak juga, karena close candle-nya walaupun hari itu dia nanjak ke 29.200, close candle-nya itu di 27.900. Kalau kayak gini ceritanya itu jadi berbeda ya storyline-nya. Kalian bayangkan, kalian ngelihat sebuah pergerakan harga hari itu nanjak seperti ini, lalu menjelang closing-nya harganya seperti ini. Ya, kira-kira kalian lihatnya apa ya? Ini adalah 29.200 misalkan. Meanwhile di bawahnya adalah 27 ya tadi berapa ya? Ya anggaplah 27.700 gitu teman-teman. Nah, coba kalian lihat. Nah, otomatis secara candle closingnya akan seperti ini. Ya. Dimana buntutnya panjang ke atas, ya kan? More or less kan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ngelihat kondisinya kayak gini dan ini cenderung berwarna merah, what do you think guys? Malah akan berbeda ceritanya, kan seperti itu lebih kurangnya. Nah, sebenarnya rejection yang terjadi di area 29.200 itu, ya menurut pendapat saya sih sedikit banyak memberikan arti bahwa resistance di 28.500 itu masih di respect banget. Jadi tail candle yang timbul dari sana itu disebabkan oleh aktivitas selling yang masuk dari para pelaku pasar dan mereka mungkin aja lagi taking profit. Nah, sekarang teman-teman boleh bayangkan juga ya, harga bisa nembus 29.200 itu berarti kan sebenarnya di satu sisi ada order buy yang ke-trigger. Nah, pertanyaannya adalah kenapa nggak ada follow up-nya? Nah, itu ya mungkin yang bisa jadi pertanyaan bagi kita semua. Karena untuk saat ini saya cuma ngelihat harga lagi sideways aja, cenderung membentuk ascending channel. My question is, apakah harga akan retest dulu atau perlu retest dulu ke exponential moving average 21, berarti ada penurunan sekali lagi untuk ngetes ke 27.000 sebelum dia benar-benar rebound ya. Itu mungkin ya ada satu possibility yang saya lihat. Nah, sementara ya pokoknya kita cuma lagi sideways aja deh, ngebentuk semacam range ya. Mungkin triggernya bisa jadi karena employment data akhir pekan ini. Nah, nanti coba kita sama-sama pantau bersama everyday ya. Seperti biasa saya juga berikan update dan kita coba lihat apakah harga itu jauh lebih bereaksi ya pada saat setelah testing ke exponential moving average 21. Itu sementara time frame daily yang saya coba perhatikan. Nah, berikutnya untuk time frame hourly, sebelumnya kita udah ngelihat sign yang cukup positif ya. Harga waktu nanjak ke 29.000 itu sebenarnya bisa dibilang merupakan sebuah indikasi awal yang cukup positif ya untuk Bitcoin bisa rally. Jadi saya perlu perhatikan bagaimana proses koreksinya. Yang awalnya udah berhasil break seperti ini, kemudian di weekend kemarin dia hanya cenderung sideways aja. Begitu masuk ke minggu pagi mulai ada tekanan dari sellers, kemudian pada saat tadi ya menjelang bukan menjelang opening sih, setelah opening market Asia harga langsung bam reject cukup keras ya. Sebenarnya kalau kalian lihat progresnya, by progress nih ya, kalau kalian perhatikan ini sangat bagus dari sisi exponential moving average-nya ya.
After bull cross, kita ngelihat bear cross, bull cross, bear cross. Biasanya kalau udah kayak gini kita tahu market lagi sideways. And then pada saat market sudah make decision ya, di mana sellersnya lebih dominan, itu artinya ada supply yang lebih banyak dibandingkan demandnya. Harga breakdown, proses retest ke exponential moving average 21, and then bam ya, selling pressure kembali besar setelah testing ke level tersebut. Jadi kalau secara ya indicator kita bilangnya, terutama moving average menunjukkan bahwa ya saat ini sellers lebih dominan gitu. Nah, cuman saya pun percaya ada satu possibility yang kita perlu antisipasi sama-sama, yaitu terbentuknya potensi double bottom pattern. Oke, so if this is a double bottom pattern, maka yang dipertahankan oleh Bitcoin adalah level ini ya, sementara ini 27.500, nggak boleh break dari sana. Dan kalau misalnya harga survive, bisa bertahan dari level tersebut, lalu perlahan-lahan kita ngelihat juga terjadi yang namanya bull cross terhadap si exponential moving average-nya, dan you know what to do everyone, karena kita akan ngelihat ada opportunity untuk Bitcoin mungkin najak lebih early dibanding yang kita expect ya, istilahnya bisa testing sampai ke MA21, kira-kira seperti itu. Karena sebenarnya gini, overall ya, ini adalah low yang sama. Di sini ini pun masih bisa dikategorikan sebagai low yang sama, yang artinya dari level pertama ke level kedua ini masih terhitung yang namanya higher low. So there is a possibility untuk Bitcoin bisa rebound setelah dia mengkonfirmasikan double bottom ini. Jadi pertanyaannya adalah apakah harga ini akan bertahan? Karena sejauh mata memandang sampai dengan saat ini sellers masih lebih dominan, dan kita belum ada lihat reaksi buyers di level saat ini. Nah, kalau teman-teman mungkin yang tipikalnya lebih ke spekulasi, kalian mau entry lebih dahulu, ya silakan aja, karena penempatan stop loss-nya pun menurut saya cukup ideal ya, dan rewardnya pun sebenarnya cukup besar. Tapi ya kalau saya sih personally saya nggak begitu suka dengan entry seperti ini, karena satu, saya lebih konservatif, saya lebih prefer menunggu ada reaksi dari para pelaku pasar terutama bigger players, dan reaksi yang saya dapatkan terakhir adalah selling pressure yang begitu agresif. $600 terjadi dalam kurun waktu lebih kurang 1 jam. Nah, sekarang harga sideways cuman berkisar $100 kurang. Jadi anggapannya apakah ini sudah siap untuk di-buy? Kalau bagi saya sih belum. Tapi kalau buat teman-teman mungkin yang suka spekulasi, menurut saya nggak ada salahnya, karena sekali lagi there's a possibility of double bottom pattern di sini. Plus kalau entry-nya di sini pun kita jelas ya bisa menempatkan stop loss di mana, dan targetnya sampai ke bagian atas aja itu udah ngasilin kita risk reward 1/4,5. Ya, jadi itu dia teman-teman, sedikit sharing dari saya seputar Bitcoin di weekly update dan juga di daily serta hourly-nya. Hopefully informasi yang saya sampaikan ke teman-teman sekalian bisa memberikan manfaat yang positif, entah itu buat belajar trading ataupun buat ya ada si kecilnya teman-teman. Oke, so that's it everybody. Saya rasa itu aja cukup untuk update kali ini. Thank you very much for watching. Have a nice day everybody, and semangat ya dalam menjalankan aktivitas. Cheers guys, bye bye.